Puji Tuhan. Malam ini kita masuk pada pasal yang baru, yaitu pasal yang ke-12 Kitab Roma. Tetap mengikuti, kita belajar dari firman ini yang luar biasa, menambahkan pengertian yang telah kita miliki bersama-sama. Dan saya berikan judul Living Sacrifice, persembahan yang hidup. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita baca secara responsoria. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat yang berikutnya, demikian sampai ayat yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, kita baca dengan suara yang terbaik. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa pada dunia ini, tetapi berubahlah oleh kebaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan, menurut kasih karunia yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang memperbagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan hati. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Untuk memudahkan kita, maka saya kembali meletakkan kitab Roma ke dalam sebuah kerangka. Jadi struktur kitab Roma ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pasal 1 sampai 11 itu berbicara tentang doktrin atau ajaran. Kemurahan Allah di ayat ini atau di ayat 1 tadi, yang dimaksud adalah seluruh hal yang telah dibicarakan oleh Rasul Paulus. Semua hal yang dibicarakan Rasul Paulus pada pasal-pasal sebelumnya. Inti dari pasal 1 sampai 11 adalah bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah melanggar, memberontak kepada Allah, dan manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun kita melihat Allah tetap menyediakan jalan keluar dengan mengutus Yesus Kristus sebagai jalan pendamaian, sehingga hubungan yang tadinya telah rusak, hubungan antara Allah dengan manusia telah rusak oleh dosa itu,
dipulihkan kembali. Manusia yang membuat masalah, tetapi Allah yang mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu. Manusia yang berbuat dosa, tetapi Allah yang turun tangan untuk menyelesaikan dosa itu. Ini adalah doktrin yang sangat fundamental yang membedakan kekristenan dari sistem kepercayaan apapun di bawah kolong langit ini. Kekristenan mengajarkan bahwa Allah sendiri mencari yang terhilang. Allah sendiri yang menyelamatkan. Allah sendiri yang datang untuk mencari orang berdosa. Itu sudah kita lihat bahkan dari awal kejatuhan itu. Allah sendiri yang berseru mencari manusia. Adam, Adam, di manakah engkau? Kemudian kita melihat ketika Adam dan Hawa memakai cawat dari daun pohon ara, kemudian kita melihat bahwa Allah menggantikan dengan kulit binatang. Dan itu semua adalah karya Allah yang merupakan tipologi atau merupakan gambaran untuk penyelamatan atau keselamatan di dalam Kristus Yesus. Karena di dalam perjanjian baru dikatakan kenakanlah Kristus. Jadi semua hal yang dilakukan dalam perjanjian lama itu digenapkan di dalam Kristus. Sehingga Allah sendiri menyelamatkan manusia yang seharusnya binasa itu. Itulah yang disebut kemurahan Allah. Itu kemurahan Allah yang dibicarakan oleh Paulus di ayat ini. Jadi setelah selesai doktrin itu, doktrin tentang kemurahan Allah, doktrin tentang penyelamatan telah selesai. Bahkan 3 pasal terakhir yang telah kita bahas itu penyelamatan Israel telah dibicarakan oleh Paulus. Itu semua tentang ajaran atau doktrin. Kemudian pasal berikutnya sampai terakhir nanti ini lebih pada hal-hal praktis. Pada pasal ini kita melihat bahwa kemurahan Allah menjadi dasar Paulus untuk menasehati jemaat Roma. Jadi kita melihat bahwa doktrin itu harus benar terlebih dahulu. Kalau doktrin kita benar, maka prakteknya atau penerapannya diharapkan benar. Ini adalah pola dari penulisan Rasul Paulus. Ini adalah pola dari pengajaran Rasul Paulus, bahkan di surat-surat yang lain. Korintus, Efesus, dan yang lainnya. Dia mulai dengan doktrin, dengan ajaran. Kemudian dia akan masuk pada praktek atau aplikasi dari doktrin itu. Ya. Jadi jangan berkata bahwa doktrin tidak penting, ya. Yang penting melakukan. Tidak, itu harus beriringan Bapak Ibu. Karena kita bisa terkecoh dengan kehidupan yang katakanlah alim, ya. Katakan alim, tetapi kalau ajarannya salah, pada ujungnya kita akan menemukan bahwa ternyata semua pura-pura. Ya. Bahkan saya katakan doktrin yang benar saja, ya, bisa penerapannya salah, apalagi doktrinnya salah. Ya. Doktrin yang benar saja bisa penerapannya atau prakteknya salah, apalagi ajaran atau doktrinnya sudah salah dari awal. Jadi sekali lagi kita harus hati-hati bahwa doktrin pun perlu beres. Setelah doktrinnya beres, maka Paulus beranjak kepada prakteknya. Diharapkan ketika kita belajar kebenaran, maka kehidupan kita juga menjadi kehidupan yang benar, ya, sesuai dengan apa yang kita pelajari. Kemudian kita akan melihat
satu persatu secara cepat, yaitu Roma pasal 12 ayat 1. Saya simpulkan atau saya ambil satu poin mengenai ibadah yang sejati. Ibadah sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Ini ibadah yang sejati, mempersembahkan tubuh. Ini diambil dari pengertian perjanjian lama, karena di perjanjian lama persembahan-persembahan itu, lembu, domba, kambing, itu selalu yang hidup. Ya. Di dalam perjanjian lama tidak ada persembahan yang disampaikan itu persembahan yang mati atau bangkai. Ya, semua itu disembelih. Semua itu persembahan yang hidup. Tetapi kembali ketika Yesus Kristus telah menggenapi semua pengorbanan di perjanjian lama, maka bukan lagi binatang yang dipersembahkan. Karena Kristus telah menjadi anak domba Allah yang tersembelih, yaitu ketika dia digantung di atas kayu salib. Itu seperti anak domba yang tersembelih. Maka sejak itu persembahan bukan lagi korban binatang, bukan lagi lembu, bukan lagi domba, bukan lagi burung tekukur, tetapi semua telah digenapkan oleh Kristus. Maka di sini yang diminta adalah persembahan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita diminta menjadi persembahan yang hidup. Artinya seluruh hidup kita ini harus menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Tetapi kembali dari makna perjanjian lama, ketika kita mau menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan, maka harus ada yang mati dalam diri kita. Harus ada yang mati dari diri kita. Tentu yang mati itu adalah hal-hal yang berbau daging, hal-hal yang berbau nafsu, hal-hal yang berbau kepentingan diri, keakuan kita, keegoisan kita, itu harus dimatikan, sehingga kita bisa menjadi persembahan yang hidup. Dan kita melihat nanti pada ayat-ayat berikutnya, ketika kita menjadi persembahan yang hidup, maka kita juga bisa menjadi pelayan bagi sesama. Selama kita tidak mati terhadap kepentingan diri sendiri, tidak mati terhadap keegoisan kita, hanya untuk saya, maka kita tidak mungkin menjadi pelayan yang sejati, tidak mungkin menjadi hamba Tuhan yang sejati. Kalau kita melihat pelayanan Yesus sendiri, hampir tidak ada yang dia lakukan untuk kepentingannya. Dia selalu memikirkan umat itu, selalu memikirkan murid-murid. Bahkan pada terakhir kali, dia menjadi persembahan sungguh-sungguh demi kepentingan umat. Tentu dalam hal ini kita tidak diminta lagi untuk disalibkan, tetapi dengan sengaja kita mematikan manusia lama kita. Kita mematikan daging yang membawa kita kepada dosa. Itu yang harus dimatikan. Ya. Dikatakan dalam surat yang lain, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum pernah mencucurkan darah. Tetapi dalam pergumulan Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa itu, dia harus mencucurkan darah, dia harus menumpahkan darah, bahkan dia harus mati. Nah, ini adalah sebuah kesengajaan. Dengan sadar kita sungguh-sungguh mau menyangkal diri, ya, menyalibkan daging ini. Dalam pujian kita, sampai daging tidak bersuara lagi, ya, pujian Psallo. Ya, itu yang dimaksud menjadi persembahan yang hidup. Dan dalam gereja kita juga soal ibadah ini sangat ditekankan. Ya, kita sangat menekankan soal ibadah.
Dengan demikian tentu menjadi penting sekali bagi kita untuk memahami seperti apa ibadah sejati. Ya. Saya senang sekali dengan kitab suci kita, ya, dengan Alkitab. Ada banyak hal-hal penting dalam Alkitab ini yang langsung diberikan definisi, ya. Jadi termasuk ibadah di sini, ibadah sejati pun didefinisikan oleh Rasul Paulus, sehingga kita tidak perlu membuat definisi yang macam-macam tentang ibadah yang sejati. Ibadah sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Ibadah sejati adalah mempersembahkan kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Tentu kita tidak mau ibadah kita menjadi sia-sia, tidak mau menjadi pelayan yang sia-sia, yang tidak mendapatkan poin di mata Allah, yang tidak mendapatkan kredit di mata Allah. Kita mau semua yang kita lakukan itu punya nilai. Bahkan ibadah kita mau memastikan bahwa ibadah kita ini adalah ibadah yang diperkenan oleh Allah. Ini ibadah sejati. Itu sama dengan beberapa konsep yang lain. Contohnya tentang iman. Coba lihat ya, Desi. Ini di sini ibadah sejati didefinisikan oleh Rasul Paulus. Tetapi di suratan yang lain didefinisikan juga mengenai iman. Coba Desi, Ibrani 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Iya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iya, ini definisi iman, ini deskripsi iman. Kemudian di tempat yang lain, Paulus juga mendefinisikan mengenai pengharapan. Pengharapannya dikatakan seperti sau yang dilebuhkan jauh ke belakang tabir. Jadi ada definisi, ada pengertian yang sudah pakam, yang sudah mutlak kebenarannya. Jadi kita harus memperhatikan ibadah kita, sehingga sekali lagi kita tidak buang-buang energi, buang-buang waktu dalam ibadah. Pastikan bahwa ibadah kita adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang kedua, saya berikan poin, ibadah sejati itu transformatif. Jadi ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang mentransformasi. Ibadah sejati itu mengubahkan. Ya, ini sifat dari ibadah. Ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu pasti mengubahkan. Ya. Kita harus sungguh-sungguh memeriksa diri kita. Bila kita ibadah terus tetapi tidak pernah berubah, harus ada yang kita koreksi di sana. Karena dalam ibadah yang sejati, ibadah yang benar, selalu ada pembaharuan. Ada pembaharuan dalam ibadah. Amin. Iya. Yang pertama, itu dikatakan pembaharuan budi. Coba Desi bantu kembali bacakan ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya, ini ibadah. Ibadah itu transformatif. Ya. Ibadah itu inovatif, mengubahkan, membaharui. Pertama yang disebut di situ adalah pembaharuan akal budi. Renew your mind. Renewing mind, merubah paradigma, merubah mindset kita. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, seharusnya ada paradigma yang dirubah oleh Tuhan. Ada pikiran yang diubah oleh Tuhan. Ya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan semacam ini, yang harusnya terjadi adalah firman itu mengubahkan cara kita berpikir. Amin Bapak Ibu. Bukan mengubah firman. Ya.
sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi mengubah cara berpikir kita sesuai dengan firman. Itu yang benar. Bukan merevisi firman Tuhan. Tapi yang perlu direvisi, yang perlu diedit adalah pikiran ini. Yang sudah begitu banyak macam-macamnya, ya. Begitu banyak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Nah, ketika pikiran ini diubah, dalam bahasa Yunani metanoia, maka kita nanti akan bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Bahkan kita bisa melihat apa yang sempurna. Maka ibadah itu akan selalu membaharui, ya, membaharui. Ada pencerahan-pencerahan yang kita peroleh ketika kita beribadah dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang benar. Ayat berikutnya, ayat yang ketiga, saya buat di sini. Orang percaya adalah orang yang proporsional. Nanti kita akan jelaskan ini. Proporsional artinya sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan porsinya. Saya akan jelaskan nanti lebih lanjut karena terkait dengan poin yang akan kita dalami nanti. Kemudian ayat 4 dan 5 itu saya gabung. Ayat 4 dan 5. Poinnya adalah masing-masing kita adalah anggota terhadap yang lain. Masing-masing kita di dalam gereja ini adalah anggota terhadap yang lain. Ya, ini yang harus kita camkan baik-baik Bapak Ibu. Ketika kita sudah menjadi satu komunitas dalam gereja, menjadi murid Tuhan, maka masing-masing kita adalah anggota dengan yang lain. Ya, saya anggotanya Pauta Gaul, demikian sebaliknya. Demikian dengan Desi, demikian sebaliknya. Karena kita akan melihat nanti bagaimana setiap anggota itu akan melayani orang lain. Ayat yang berikutnya, 6-8, setiap anggota harus melayani sesuai karunia-Nya. Setiap anggota harus melayani sesuai dengan karunia-Nya. Di dalam tubuh, ya, dalam tubuh ini semua organ kita berfungsi dengan sendirinya, ya. Fungsi tangan ada, fungsi kaki ada, fungsi mata ada, dan itu semua berfungsi sedemikian rupa, bahkan tidak lagi kita terlalu pikirkan, ya, apa fungsi tangan, apa fungsi kaki, itu sudah berjalan sedemikian rupa. Demikian indahnya Bapak Ibu ketika nanti gereja Tuhan sudah melayani semua. Jadi sekali lagi, karena ini dibuat analogi oleh Rasul Paulus, dalam tubuh ini tidak ada satupun bagian yang tidak berfungsi. Maka di dalam sebuah gereja atau sebuah jemaat, semua harus berfungsi. Amin Bapak Ibu. Tidak ada penonton-penonton, ya. Karena seringkali penonton ini yang buat kacau, ya. Kamu kurang begini, kamu terlalu begitu, ya. Tetapi ketika dia diminta tidak mau terlibat, itu yang buat kacau. Ketika orang telah melayani, ya, maka dia akan sibuk untuk memperbaiki diri. Ingat ya Bapak Ibu ya, ketika orang telah sungguh-sungguh mengambil sebuah pelayanan, dia akan sibuk memperbaiki diri. Contohnya ada pemain drum, dia akan sibuk di situ. Bagaimana supaya permainannya semakin baik. Ketika orang melayani sebagai WL, dia akan sibuk di situ. Dia tidak sibuk lagi untuk menilai, ya. Ketika kami sebagai pembicara di sini, kami sibuk untuk memperbaiki diri. Jadi saya tidak sibuk untuk memperbaiki Pauta Gaul, ya. Demikian juga sebaliknya. Kami sibuk memperbaiki diri, sehingga pelayanan kami menjadi berkat buat saudara. Ya. Ini yang kami lakukan. Kalau semua melakukan hal yang sama, apa karunia-Nya, ya? Saudara nanti akan melihat
saudara akan melihat kalau saudara sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, saudara akan melihat sebenarnya di mana tempatmu. Tetapi kalau saudara tidak mau melayani, saudara akan usil dengan pelayanan orang. Kan itu yang terjadi ya. Dia sendiri tidak mau melayani tapi usil sekali dengan pelayanan orang. Sibuk sekali menghakimi. Perhatikan Bapak Ibu, tubuh kita ini tidak pernah saling menghakimi ya. Tangan tidak pernah menghakimi kaki, kaki pun tidak pernah menghakimi mata. Karena semua berjalan sesuai dengan fungsinya. Ya. Gak pernah si tangan ini marah-marah, tangan kanan sama tangan kiri marah-marah, gak pernah kan? Pernah nggak Bapak Ibu? Tumbuh-tumbukan begitu nggak deh? Nggak pernah ya, nggak pernah. Karena semua sibuk melakukan tugasnya. Ketika tangan kiri saya memegang mic ini, tangan kanan saya memegang pointer ini dan sibuk bergerak-gerak. Itu semua bekerja. Ya. Tidak ada saling menjelekkan. Nah, ini yang akan kita hayati Bapak Ibu. Ketika hal itu sudah terjadi di gereja, maka gereja itu akan semakin maju. Amin. Sekali lagi, pasti ada tempat saudara, pasti ada karunia saudara. Ya. Seperti dalam perumpamaan talenta itu, ada yang punya 1, ya, ada yang punya 2, ada yang punya 5. Masing-masing dikatakan menurut kemampuannya. Tuhan berikan semua karunia. Tidak ada satu orang pun yang tanpa karunia. Hanya perlu kita temukan di mana itu. Kita akan coba dalami Bapak Ibu. Ada 3 hal dalam nas ini yang saya temukan. Saya bagi dalam 3 hal. Pertama adalah ibadah sejati. Bentar. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ketika kita melakukan sesuatu, pekerjaan apapun, ya, tentu kita akan evaluasi, apakah pekerjaan itu telah benar kita lakukan. Ya, bahkan atasan kita, kalau kita ada di sebuah perusahaan, pasti ada hierarki, ya, ada atasan kita. Dia pun akan mengecek pekerjaan kita. Apakah pekerjaan itu telah benar kita lakukan. Demikian dalam ibadah Bapak Ibu. Dalam ibadah juga, kalau kita serius, maka kita berkepentingan untuk mengetahui apakah ibadah yang saya lakukan ini ibadah yang sejati. Dan Tuhan, tempat kita menyembah, kepadanya kita beribadah, Dia pun menilai. Apakah ibadah kita ibadah yang benar? Apakah pelayanan kita pelayanan yang Dia perkenan? Dan pada saatnya Tuhan akan menunjukkan itu. Mungkin sekarang kita tidak tahu bagaimana penilaian Tuhan, tetapi ada firman Tuhan yang menjadi tuntunan bagi kita Bapak Ibu. Memang pada saatnya nanti akan ada penghakiman. Sehingga dalam kitab Injil ada orang-orang yang dikatakan telah melakukan ini dan itu atas nama Tuhan, tetapi dikatakan oleh Yesus, sekali-sekali saya tidak kenal kamu. Berarti mereka melakukan segala sesuatu itu tidak berada pada perkenanan Tuhan. Iya. Mereka melakukan semua itu, tapi ada kepalsuan di sana. Sehingga pada saatnya Tuhan itu sungguh-sungguh menunjukkan bahwa mereka sebenarnya adalah hamba-hamba yang palsu. Mungkin mereka melakukan itu untuk cari nama, mereka melakukan itu untuk kepentingan diri sendiri, untuk mendapatkan uang.
Ya, pada saatnya itu akan dibongkar oleh Tuhan. Tapi sekarang ini sepertinya masih aman-aman saja. Belum tahu yang mana gandum, yang mana ilalang. Belum tahu mana kambing, mana domba. Tetapi sekali lagi, kalau kita serius beribadah kepada Tuhan, pasti ada di benak kita atau di hati kita, apakah ibadah saya itu berkenan kepada Tuhan sih? Apakah pelayanan saya ini berkenan kepada Tuhan? Amin Bapak Ibu. Karena ini penting sekali. Kita tidak mungkin bolak-balik ke gereja tapi kita tidak berpikir seperti itu. Iya. Dan kita mau supaya ibadah kita ini menyenangkan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Dulu saya punya dosen Bapak Ibu ya. Dia berkata, apa yang saya lakukan adalah supaya Tuhan tersenyum, ya. Dia ingin membuat Tuhan tersenyum, walaupun memang dia tidak bisa melihat Tuhan tersenyum, tapi itulah isi hatinya. Sehingga apapun yang dia lakukan dengan sungguh-sungguh, karena dia ingin melihat Tuhan tersenyum dengan apa yang dia lakukan. Ini sebuah sikap Bapak Ibu, ya, sebuah sikap. Nah, ibadah sejati ini adalah ibadah yang berpusat kepada Tuhan. Ibadah yang berorientasi kepada Allah. Sekarang kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kepada Allah. Ingat Bapak Ibu, Allah telah lebih dahulu melayani kita. Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Allah telah lebih dahulu melimpahkan anugerah, memberikan kemurahan. Itu yang dikatakan Paulus tadi, demi kemurahan Allah. Artinya kemurahan Allah itu telah dilimpahkan lebih dahulu. Amin Bapak Ibu. Iya. Dan saya catat di sini, Allah itu tidak pernah meminta agar kita melakukan apa yang belum Ia lakukan. Allah tidak pernah meminta umatnya untuk melakukan apa yang Ia tidak lakukan. Jadi kalau Tuhan meminta kita mengasihi, berarti Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Kalau Tuhan meminta kita melayani, berarti Tuhan telah lebih dahulu melayani kita. Demikian juga soal memberi. Allah pun tidak pernah menuntut kita memberikan apa yang tidak Ia berikan kepada kita. Kalau Tuhan menuntut kita memberi sesuatu, berarti Tuhan telah memberikan kita berkat. Amin. Karena Dia tidak pernah menuntut sesuatu yang tidak Ia berikan dan tidak Ia lakukan. Dia hanya meminta apa yang Dia telah anugerahkan kepada kita. Jadi di sini Allah selalu mengawali yang baik. Makanya saya catat di sini, segala yang baik itu berawal dari Allah. Dan justru sebaliknya, segala yang buruk itu berawal dari kita. Amin ya. Kalau kita lihat dalam penciptaan itu, ketika penciptaan pertama terjadi, ya, semua telah diciptakan. Yang Allah katakan adalah semua amat baik, sungguh amat baik. Jadi segala yang diciptakan Allah itu amat baik. Kalau Tuhan mengatakan amat baik, ya, tidak ada lagi kebaikan melebihi itu. Kalau mungkin Pak Hutagaul menilai sesuatu, oh sudah amat baik, itu terbatas hanya kepada Pak Hutagaul, terbatas kepada penilaian Pak Hutagaul. Ya. Contohnya Pak Hutagaul menilai musik itu sudah sangat baik, permainan musik kita sudah sangat baik menurut Pak Hutagaul. Tetapi kalau ada orang lain yang lebih tahu tentang musik, maka dia akan berkata, musik kita masih amburadul. Ya kan? Karena pengetahuan dia lebih banyak. Pengetahuan dia lebih luar biasa. Saudara mungkin sering menonton ajang-ajang pencarian bakat di televisi. Contohnya Indonesian Idol ya. Kalau kita dengarkan, penyanyinya itu sudah mantap sekali. Iya kan? Tetapi lihat juri-juri itu, pasti selalu ada yang mereka kritik. Kamu kurang begini, kamu terlalu begitu. Suaramu tadi agak false di sini, bagian ini. Coba nyanyikan kembali. Yang tidak bisa kita lihat lagi
Kalau kita menilai udah perfect sekali, sudah sempurna sekali. Itu karena kita adalah orang biasa. Mereka adalah juri-juri yang telah terlatih. Jadi penilaian mereka itu pasti lebih tinggi standarnya. Nah, di sini Allah telah memberikan penilaian pada ciptaannya sungguh amat baik. Maka itu pasti benar-benar baik. Karena ini adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa yang menilai. Maka tidak ada penilaian di atas Allah. Amin. Tetapi kemudian manusia itu jatuh ke dalam dosa. Itulah mulai terjadi kerusakan, mulai terjadi keburukan, mulai terjadi kejahatan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Sekali lagi, segala yang diciptakan Allah semua berawal dengan baik. Segala yang baik berawal dari Allah. Tetapi segala yang buruk berawal dari manusia. Manusia jatuh ke dalam dosa, mereka dikutuk. Kemudian ketika kita melihat pasal-pasal berikutnya, dosa itu semakin luar biasa, semakin meningkat. Ya. Kita melihat mulai ada pembunuhan. Baru pasal-pasal berikutnya sudah ada pembunuhan. Ada asusila, ada perjinahan-perjinahan, ada seks-seks bebas. Memuncak terus keburukan itu, memuncak terus kejahatan, memuncak terus dosa itu. Itu semua ulah manusia. Sampai nanti kita lihat, karena Tuhan tidak senang lagi, tidak kuat lagi melihat, sampai Tuhan memberikan hukuman air bah di zaman Nuh. Mengapa? Karena semakin memuncak dosa itu, semakin memuncak. Jadi yang dilakukan manusia adalah hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk. Tetapi semua yang baik itu adalah pekerjaan Allah. Ya. Bahkan dalam hidup kita, kalau ada yang baik dalam diri kita ini, itu semua karya Allah. Setuju Bapak Ibu? Iya. Kalau ada yang baik dalam diri saya, itu bukan karena saya. Kalau ada yang baik dalam diri Desi, itu adalah karya Roh Kudus. Itu adalah karya Tuhan. Iya. Maka kalau kita menyadari ini Bapak Ibu, tidak mungkin kita sombong. Ya. Semua yang baik itu karya Allah kok. Ada sebuah pujian kita, pujian lama, bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kecakapanmu, bukan karena kekayaanmu. Jadi bukan karena apapun dalam diri kita. Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika engkau dipakainya. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi kita harus tetap ingat bahwa semua karena anugerah Tuhan. Ada sebuah postingan dari hamba Tuhan yang menjadi panutan saya juga. Ya. Dia bilang begini, kira-kira, entah dengan kita atau tanpa kita, pekerjaan Tuhan akan tetap berjalan. Iya kan? Tetapi kalau kita ikut serta dalam pekerjaan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu yang dia sampaikan di Facebook. Memang seringkali ketika orang sudah tahu sedikit, ya, misalkan tahu sedikit main musik, langsung merasa penting, ya kan? Tahu sedikit berkhotbah, langsung merasa penting, ya. Tahu sedikit melayani, langsung merasa karena dialah gereja itu berjalan, ya. Ya kan? Seringkali cepat-cepat merasa penting, cepat-cepat merasa berjasa. Kalau saya tidak berikan AC, oh gereja itu panas sekali katanya. Kalau saya tidak berikan ini, ya. Jangan Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu. Kita bisa berkorban juga karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Tuhan berikan kita lebih, Tuhan berikan kita berkat lebih, dan kita korbankan itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi ini ibadah sejati Bapak Ibu, ibadah yang berpusat kepada Allah, God oriented, berorientasi kepada Allah, ya. Semua untuk Tuhan, semua bagi Tuhan, ibadah sejati, ya. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri, kebanggaan diri sendiri, itu adalah ibadahnya orang-orang munafik, ya. Ada orang beribadah Bapak Ibu, tetapi tujuannya supaya dia terkenal alim, supaya dia terlihat saleh, supaya dia terlihat luar biasa, ya. Seperti itulah orang Farisi. Jadi di tikungan jalan pun dia berdoa, ya kan? Di mana dia dilihat orang, dia melakukan ibadahnya di sana, supaya dilihat orang. Ya. Tetapi ketika kita beribadah sungguh-sungguh, walaupun tidak dilihat orang, tetapi itu dilihat Tuhan. Amin. Ya. Tidak dilihat orang. Justru Yesus menyuruh ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, tutup kamarmu katanya. Ketika engkau puasa, minyaki kepalamu sehingga kamu segar, maksudnya. Kan ada orang seperti itu ya. Puasa dimuram-muramin mukanya supaya orang nanya, "Kamu kenapa?" Dia jawab nanti, "Saya lagi puasa," gitu ya. Dibuat lemas-lemas gitu ya. Iya, apa gunanya itu? Enggak ada gunanya. Ya, biarlah kalau kita melakukan sesuatu, kita lakukan bagi Tuhan. Biar Tuhan yang menilai, bukan pencitraan seperti yang sering kita lihat. Kemudian yang kedua, itu pribadi sejati, ya. Pribadi sejati. Kita menjadi pribadi yang sejati. Ini yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu. Coba dibacakan ulang ayat 3, Desi. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, Ya. janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Iya. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, ini tadi yang saya janjikan, bahwa orang percaya itu adalah orang yang proporsional. Dalam bahasa anak muda sekarang, tidak lebay gitu ya. Orang yang proporsional, ya. Pikirannya tidak melampaui yang patut, ya. Tidak melampaui yang patut dipikirkan. Bapak suka menasihati mama itu ya. "Kamu jangan pikirkan yang tidak bisa kau pikirkan," katanya. Jangan pikirkan yang tidak bisa dipikirkan. Jadi pikirkan saja yang patut. Amin. Yang sewajarnya aja, jangan terlalu stres ya. Amin ya. Iya. Pikirkan aja yang sewajarnya. Ya. Jangan ambil alih tugas Tuhan. Karena kita bukan Tuhan. Jadi jangan terlalu ambil alih tugas Tuhan. Tugas kita aja kita jalankan baik-baik. Seringkali begitu ya. Tugas kita tidak kita jalankan, tugas Tuhan mau kita urusin. Iya kan? Tugas Tuhan memelihara kita. Amin Bapak Ibu. Iya. Yang penting kita jalankan tanggung jawab kita. Kita masuk pekerjaan kita masuk kantor di mana kita ada. Saya mengajar, tapi berkat itu adalah urusan Tuhan. Ya, jalankan aja tanggung jawabmu sebagai suami, sebagai istri. Seringkali kan selalu menuntut, istri menuntut suami menuntut istri, saling menuntut, saling menuding, saling mempelototin ya. Tapi tugas-tugasnya tidak dikerjain. Ya. Tugas istri kan sudah ada. Ya, tugas suami ada. Kerjakan aja tugas masing-masing. Tugas karyawan ada. Tugas mahasiswa ada. Ya sebagai mahasiswa, ya kerjakan tugasmu sebagai mahasiswa. Sebagai pelajar, kerjakan tugasmu sebagai pelajar. Ya. Kami sebagai dosen, kami kerjakan tugas kami. Jadi jangan terlalu sibuk dengan urusan orang. Amin. Ya. Istri terlalu sibuk dengan urusan suaminya. Suami terlalu sibuk dengan urusan istri. Kan jadi repot ya. Jadi repot. Ya. Ini pribadi sejati. Bahkan pikiran pun telah dibatasi, ya. Jadi pikirkan saja yang patut, jangan yang lebih tinggi, ya. Maka Yesus katakan
kesukaran sehari cukup untuk sehat. Nah, itu masalahnya, saudara. Kita memikirkan kesukaran tahun depan, kesukaran 10 tahun mendatang, ya. Makanya kita sering stres. Ya, cukup untuk sehari. Bahkan Yesus pun mengajar supaya kita berdoa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Tetapi karena kita tidak yakin dengan doa itu, kita pusing kalau kita sudah tidak punya beras untuk 2 bulan. Sebenarnya kan tidak perlu, karena Tuhan menyuruh kita berdoa sehari, sehingga setiap hari kita bergantung kepada Tuhan. Ya, bergantung kepada Tuhan. Iya. Pikirannya tidak melampaui yang patut. Tidak melampaui, tidak lebih tinggi. Kemudian dia menguasai diri. Ini pribadi yang sejati, Bapak Ibu ya. Bersahaja dia ya. Pikirannya itu tidak terlalu muluk-muluk ya. Kemudian dia menguasai diri. Dan kemudian imannya juga proporsional. Imannya proporsional. Ia memiliki ukuran iman dan hidup dengan imannya. Mari saudara, kita hidup saja dengan iman kita. Amin. Saya tidak hidup dengan iman bapak saya. Saya harus hidup dengan iman saya. Ini pelajaran yang keras yang Bapak ajarkan kepada saya waktu saya kuliah, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang membuat saya sungguh-sungguh berubah 180 derajat. Ya. Pada saat itu saya masih ingat sekali, ya. Wajar ya sebagai anak, ya ada kebutuhan kita melapor orang tua, wajar itu. Ada kebutuhan dalam studi kita melapor orang tua. Karena kepada siapa lagi kita melapor atau menyampaikan keluhan kita. Tetapi jawaban Bapak ini ya standar ya, seperti biasa. Ya, kamu berdoalah, gitu ya. Tiap kali saya telepon, kamu berdoalah. Kami pun berdoa di sini. Selalu begitu. Tapi suatu kali jawaban Bapak saya ini beda ya dari sekedar seperti itu. Bapak ini bilang, saya masih ingat sekali. Di Batam itu kami hidup dengan iman. Ya kan? Di Batam kami hidup dengan iman. Dan sekarang kamu telah mengambil jalan untuk menjadi hamba Tuhan. Kamu telah mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan. Sudah saatnya kamu harus hidup dengan imanmu sendiri. Saya masih ingat itu. Hiduplah dengan imanmu sendiri. Ya, jangan menggantungkan imanmu kepada orang tuamu, kepada siapapun. Sejak itu Bapak Ibu, saya tidak pernah lagi minta. Ya, saya tidak pernah lagi minta sama orang tua. Dan saya belajar hidup dengan iman saya sendiri. Dan itu memang harus demikian Bapak Ibu. Kita harus mandiri dengan iman kita. Amin. Ini yang harus kita didik juga untuk anak-anak kita, supaya setiap anak ini belajar hidup dengan imannya. Karena suatu kali kita akan terpisah dari mereka. Mereka tidak bisa bergantung dengan kita sebagai orang tua. Mereka harus berjalan bersama Tuhan, berjalan sendiri bersama Tuhan, dan mereka hidup dengan imannya sendiri. Ini pribadi yang sejati. Kalau seorang manusia telah seperti ini, tidak lagi memikirkan bagaimana orang lain membantu saya ya, bagaimana si A, si B, si C membantu saya, tetapi dia langsung kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Maka dia fokus kepada Tuhan. Pertolongan akan datang dari mana-mana. Amin Bapak Ibu. Tetapi kalau kita fokus kepada si A, yang kita anggap, oh si A ini bisa membantu saya, maka kita akan kecewa nanti. Berarti kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Seringkali begitu Bapak Ibu. Di mulut kita mengandalkan Tuhan, tetapi di pikiran kita, si Aliong, si Fuyung Hai, ya kan? Di otak kita begitu kan? Kita putar begini. Andaikan orang lain bisa melihat otak kita ya. Itu semua. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Tetapi mulut kita mengatakan, oh saya mengandalkan Tuhan, saya beriman. Tetapi di otak kita manusia. Ya, ini pelajaran penting. Ini pribadi yang sejati. Ya, imannya proporsional. Ya, ia memiliki iman yang terukur dan dia hidup dengan imannya. Ya, hidup dengan imannya. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, pelayanan gereja sejati. Pelayanan gereja sejati. Pelayanan gereja sejati adalah people oriented.
berorientasi kepada orang lain, kepada manusia, ya, berorientasi kepada manusia. Maka saya sebutkan di sini makna pelayanan yang sesungguhnya adalah adding value kepada orang lain, ya. Adding value, menambahkan nilai kepada orang lain, ya. Menambahkan nilai kepada orang lain. Ini pelayanan Bapak Ibu. Jadi setiap pelayanan kita harus menambahkan nilai kepada orang lain. Saya bisa menjamin, ya, kalau saudara ikut terus ibadah ini, pasti saudara bertambah, amin? Ya. Minimal bertambah pintar. Minimal bertambah pintar. Kalau saudara ikut terus exploring worship ini, ya. Seharusnya demikian. Bertambah pintar, tambah tahu firman Tuhan, bertambah imannya, dan bertambah baik. Ya, ini saya pastikan Bapak Ibu, minimal bertambah pintar. Memang saya harapkan tambah imannya dan semakin baik. Tambah baik, tambah bermanfaat, tambah berguna. Itu tujuan ibadah kita, ya. Tambah imanmu, tambah pengetahuanmu, dan semakin baik, tambah baik. Jangan kita beribadah tetapi tidak tambah baik, Bapak Ibu, ya, itu percuma. Itu ibadah yang percuma. Orang yang beribadah harus semakin baik. Amin Bapak Ibu. Harus lebih baik daripada orang yang tidak beribadah. Itu sudah pasti, ya. Orang yang beribadah harus lebih baik daripada orang yang tidak beribadah. Seharusnya gereja menjadi lembaga paling indah, institusi yang paling mulia. Karena gereja ini adalah gereja yang didirikan oleh Tuhan. Ya, jemaatku dikatakan oleh Yesus. Tidak ada satupun yang dapat merebutnya dari tanganku. Ya. Jadi Tuhan yang mendirikan gereja, Bapak Ibu. Bukan manusia. Gereja ini adalah lembaga atau institusi yang didirikan oleh Tuhan. Maka gereja tidak bisa dibinasakan. Ya. Sudah berulang kali dibinasakan, berulang kali mau dihapuskan, tetapi tidak mungkin, ya. Karena Tuhan sudah jamin bahwa alam maut tidak dapat menguasainya. Gereja yang berdiri di atas batu karang. Pelayanan gereja sejati terjadi ketika setiap orang melayani sesuai karunia-Nya. Ini Bapak Ibu. Jadi ini nanti menjadi sasaran kita. Ketika setiap orang telah melayani sesuai dengan karunia-Nya. Ya. Coba sekali lagi Desi, bacakan ayat 4-8, ini bagian terakhir. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, Ya. tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ya. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, ini yang harus terjadi di dalam gereja. Apakah sudah terjadi? Sudah. Apakah telah sempurna terjadi? Belum. Tetapi ketika kita sudah menyadari hal ini sebagai perintah dari Tuhan, ya, dari Alkitab, maka ini yang harus kita dorong, Bapak Ibu. Karena gereja yang sejati itu adalah gereja atau
jemaat yang saling melayani. Amin. Ya. Itu yang terjadi pada jemaat mula-mula, Bapak Ibu. Dan saya yakinnya bahwa gereja harus kembali kepada kondisi atau status gereja mula-mula. Dan kita melihat sifat-sifat karunia tadi, ya. Saya singkat di sini, setiap karunia itu adalah untuk kepentingan tubuh, ya, kepentingan tubuh itu secara bersama. Setiap karunia adalah untuk kepentingan tubuh. Tangan ini adalah untuk kepentingan seluruh tubuh. Mata ini adalah untuk kepentingan seluruh tubuh. Kepala saya untuk kepentingan seluruh tubuh saya. Apapun yang ada dalam tubuh saya itu untuk kepentingan seluruh tubuh saya. Demikian juga setiap kita adalah untuk kepentingan satu tubuh ini. Amin. Ya, ini yang harus kita sadari. Sehingga kita tidak lagi menonjolkan keakuan tadi, ya, kepentingan diri sendiri tadi. Yaitu yang menghalangi gereja itu menjadi gereja sejati. Masih banyak orang yang terlalu angkuh, ya, untuk mementingkan dirinya sendiri, tidak mau memikirkan yang lain. Nanti di sini akan kita lihat, ya, kita saling menundukkan diri. Asal itu demi kepentingan bersama. Ya, kita mau merendahkan diri kita. Maka tempat lain dikatakan Paulus saling merendahkan diri, saling menundukkan diri. Bahkan Paulus katakan supaya kita mencari kepentingan orang lain. Ya, kalau semua seperti itu, saudara, maka semua kepentingan itu terpenuhi. Masing-masing mencari kepentingan orang lain, maka semua kepentingan akan tercukupi dan terpenuhi. Jadi setiap karunia bukan untuk kepentingan saya. Karunia saya adalah untuk kepentingan saudara. Kalau Tuhan berikan saya karunia untuk mengajar, berarti itu untuk saudara. Amin. Tapi mungkin yang lain punya karunia yang lain, itu untuk saya. Ya, itu maksudnya ayat ini. Ya, setiap karunia adalah untuk kepentingan kita bersama. Saya ambil konteksnya adalah jemaat Gunung Hermon. Kemudian yang kedua, setiap anggota beda karunia. Dikatakan tadi, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Artinya, setiap kita anggota memiliki karunia yang berbeda. Ya. Ini sudah kepastian. Perbedaan itu sudah merupakan keniscayaan. Tetapi seringkali kita masih gagal dalam mengelola perbedaan itu. Perbedaan itu menjadi alasan untuk bertengkar, untuk konflik. Padahal perbedaan itu seharusnya membawa hal-hal yang positif. Kalau saudara masuk dalam sebuah paduan suara, itu kan suaranya dibagi tuh. Ya. Ada sopran, alto, tenor, bass, ya kan? Itu ada 4 suara. Suaranya nanti beda-beda, tetapi ketika itu dipadukan, itu menjadi harmonis, menjadi paduan suara yang sangat indah. Amin. Iya. Itu yang harus kita mengerti. Tetapi kita harus tahu di mana kita berada. Apakah kita sopran, alto, atau bass? Ya. Jangan lagu tongon. Lagu tongon namanya di kampung, ya. Pokoknya kemana saja, ya. Kemana saja suara yang paling keras ke situ dia. Dia tidak bisa mempertahankan suaranya. Itu yang buat bahaya. Yang semua udah bagus, tetapi beliau ini, ya begitulah, ya. Jadi rusaklah paduan suara itu. Jangan begitu, Bapak Ibu, ya. Jadi harus tahu di mana karunia kita, ya, supaya jangan saling menabrak. Kemudian berikutnya, setiap karunia adalah anugerah. Amin. Setiap karunia adalah pemberian dari Tuhan. Itu adalah anugerah. Katakan tadi, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ya, bolak-balik karunia ini, ya. Jadi karunia kita pun adalah karunia. Iya kan? Semua kemampuan kita itu adalah pemberian dari Tuhan. Ya, jadi kembali kalau kita bicara tentang karunia ini, tidak mungkin ada kesombongan. Semua Tuhan berikan. Tidak boleh ada yang sombong dengan karunia yang dia miliki. Oh, saya karunianya di sini. Ini karunia lebih tinggi daripada yang lain. Tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada. Ya. Oh, saya rambut paling di atas. Ya, sehingga
si rambut itu menghina telapak kaki. Tidak ada pernah seperti itu dalam tubuh kita. Tidak ada orang yang boleh memegahkan dirinya dengan karunia-Nya. Tidak ada orang yang merasa karunia-Nya paling top. Sebaliknya, tidak boleh juga ada orang yang merasa karunia-Nya paling hina lah. Oh, saya cuma ini, sehingga saya hina. Tidak ada. Jadi tidak boleh iri, tidak boleh sombong ketika kita berfungsi sesuai dengan karunia kita. Terakhir, setiap anggota berfungsi sesuai dengan karunia-Nya. Ayat 7 dan 8 tadi. Dikatakan oleh Paulus, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Ada karunia melayani, ada karunia mengajar, ada karunia menasehati. Itu semua dilakukan dengan sebaik-baiknya. Berbagi dengan tulus hati, dengan ikhlas. Memberi pimpinan dengan rajin, menunjukkan kemurahan dengan sukacita. Ini semua karunia dilayankan. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika semua karunia ini telah terjadi, telah dilayankan dalam sebuah jemaat, waduh, jemaat itu pasti meledak. Pasti banyak jiwa-jiwa yang diberkati, banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Amin. Iya. Ada yang berbagi, ada yang mengajar, ada yang melayani, ada yang menasehati. Jadi tidak semua Bapak Ibu bisa menasehati ya. Ada orang-orang tertentu yang bisa menasehati. Iya. Makanya ada penasehat ya. Tapi penasehat ini harus sehat dulu. Jangan penasehat tapi sakit-sakit terus. Iya, harus sehat keluarganya, sehat keuangannya, sehat pekerjaannya. Jangan pengen-pengen aja menjadi penasehat tapi nggak sehat. Jadi penasehat harus sehat dulu. Amin. Ya. Bukan hanya soal gelar atau jabatan. Ya. Jadi suatu saat kita akan sadar ya, dan saya yakin kita akan segera sadar bahwa bergereja itu bukan hanya kumpul-kumpul saja, bukan hanya nyanyi-nyanyi saja, 1, 2, 3 pujian, ya, bukan hanya dengar khotbah, bukan hanya berdoa, apalagi datang ke gereja hanya untuk menjadi penonton dan hakim, ya. Tetapi nanti kita akan mengerti dan kita akan mengambil bagian, ya. Tuhan mau kita bersekutu untuk saling melayani. Amin. Untuk saling melayani. Nah, jika kita memiliki ibadah yang sejati tadi dan kita menjadi pribadi yang sejati, maka kita akan dapat melakukan pelayanan gereja sejati. Itulah yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu. Ya, itulah yang menjadi sasaran kita dalam kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan. Kita tutup di sini Bapak Ibu sebelum kita masuk penyembahan. Kita baca bersama, ya. Kalimat terakhir saya. 1, 2, 3. Tuhan menghendaki ibadah sejati oleh setiap pribadi sejati untuk menghasilkan pelayanan gereja yang sejati. Ya. Jadi dimulai dengan Tuhan, kemudian memperbaiki diri sehingga kita menghasilkan pelayanan gereja yang sejati. Ini firman Tuhan bagi kita pada malam hari. Kita berdoa. Bapa, kami rindu menjadi gereja yang Tuhan kehendaki. Gereja yang